Selamat siang dan salam sejahtera kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam kesempatan ini ingin coba berbagi pengalaman dalam mengembangkan IT di suatu rumah sakit, di mana kami mengembangkan sistem ini in-house, dibuat sendiri di internal. Dan mungkin awal-awal masalah yang kami hadapi di satu rumah sakit juga dialami oleh beberapa rumah sakit saat itu, atau mungkin bahkan di saat ini. Dengan waktu yang singkat saya coba tidak berteori tapi coba dengan langsung pada inti permasalahan yang kita hadapi di satu sistem informasi ini. Pada dasarnya memang sistem informasi ini tidak pernah terhenti dalam satu pembuatan titik, gitu ya. Kalau kita lihat fokus ataupun lingkup yang kita garap sebenarnya tetap, gitu ya. Dari tahun awal tahun 70, 80, 90 sampai sekarang pun sama, gitu ya. Karena lingkupnya tetap itu juga sebetulnya. Jadi dimulai dari pasien masuk, gitu ya, sampai kemudian pelayanan di satu rumah sakit, kemudian ada lagi manajemen lainnya dalam sumber daya yang digunakan di rumah sakit. Tetap itu dari dulu, sekarang kayak mungkin ke depan pun masih itu, gitu. Hanya memang inovasi yang kita lakukan itu tidak pernah terhenti. Jadi tidak pernah ada yang namanya misalkan dibuatlah satu sistem pendaftaran untuk melayani admission di rumah sakit, dibuat tahun 99 misalkan, kemudian sampai tahun berikut pun masih itu juga. Karena berbagai kebijakan, berbagai SOP yang baru muncul, gitu, itu mempengaruhi terhadap kebutuhan pengembangan atau penyesuaian sistem. Seperti kami contohkan di mungkin secara garis besar pengalaman kami adalah ketika tahun 99 kami mencoba membuat sistem itu. Saat itu teknologinya pun masih tidak seperti sekarang, ya. Dan waktu itu kami hanya berusaha bagaimana sistem yang manual itu dilakukan, kita coba alihkan ke dalam sistem komputer, gitu. Itu masih tahap yang sangat sederhana, sehingga di situ kita masih membuat modul rawat jalan, modul billing, modul dan sebagainya. Apalagi dengan kemampuan yang terbatas, kami hanya mampu misalkan untuk membiayai hardware untuk rawat jalan, ya rawat jalan saja, gitu. Nah, tetapi tidak seperti itu kemudian selesai, karena begitu tahun berikutnya ada kebijakan, harus ada Jamkesmas, harus ada Gakinda, harus ada dan sebagainya, banyak sekali. Itu tidak kemudian sistem yang dibuat awal itu menjadi selesai ataupun dibuang, gitu. Justru kita harusnya dari sistem yang ada itu kita coba sesuaikan. Dan pengalaman kami di Hasan Sadikin ketika awal memang hanya membuat moduler saja yang kecil, di beberapa modul saja. Kemudian tahun berikutnya, ketika tahun 2003, ternyata apa yang sudah kami buat tidak puas buat kami dan juga tidak puas untuk rumah sakit kalau hanya mendata seperti itu. Kita cobalah manfaatkan. Akhirnya kita coba bagaimana integrasikan yang dalam satu lokal area. Jadi apa yang sudah didata di depan coba diintegrasikan juga dengan yang bagian-bagian lain, sehingga membentuk satu antarmuka yang memang solid, gitu ya. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian setelah 2003 kami buat bagaimana menggabungkan antarmuka itu bisa mempercepat pelayanan di rumah sakit, bisa meningkatkan efisiensi. Kami masih tidak puas juga, karena ternyata masih ada peluang lain yang bisa kita manfaatkan. Misalkan lah, di rumah sakit itu
pasien itu tetap itu. Tetapi yang melakukan pendataan itu rumah sakit mendata. Nanti ada lagi PT Askes mendata lagi, Jamkesmas nanti mendata lagi. Ada lagi yang Jam Sostek mendata lagi. Sehingga kita menagih kadang-kadang sudah ada sistem, tapi karena harus memasukkan penagihan secara elektronik di entry ulang, masih seperti itu. Sehingga tahun 2007 kami coba berpikir bagaimana data yang sudah ada ini, yang sebetulnya sumber datanya satu dari pasien, bisa kita manfaatkan bersama. Jadi yang terlibat semua yang berkepentingan dengan data itu coba kita berkomunikasi. Bagaimana caranya kita? Karena kasihan, pasien itu di rumah sakit itu biasanya kalau dia akan memanfaatkan fasilitas Askes saja, mungkin masih terjadi di beberapa rumah sakit, dia pasti akan membuat SJP dulu. SJP satu loket yang dilayani oleh petugas asuransi, gitu ya. Nah setelah itu mau melayani ke rumah sakit, dia daftar lagi ke loket lain. Gitu. Nah dari situlah kami melihat ini ada satu peluang yang bisa kita lakukan, satu inovasi baru. Bagaimana kita memanfaatkan data yang satu itu tetapi untuk kepentingan orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam satu rumah sakit itu berbeda gitu. Karena kalau rumah sakit kan melayani, kami ingin dapat data pelayanan yang baik gitu kan. Kami ingin dapat mengklaim asuransi ini dengan baik. Tapi mungkin bagi pihak asuransi tentu dia juga perlu data. Datanya adalah yang valid, yang benar, yang sudah divaliditas oleh secara sistem supaya apa yang dia bayarkan sebagai jaminan perawatan atau pembiayaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu 2007. Nah, tetapi dari situ pun kami masih belum puas. Ternyata dengan menggabungkan beberapa sistem yang ada terlibat di rumah sakit, ternyata masih ada lagi gitu ya. Karena kami masih disibukkan lagi, harus melapor juga ke Kemkes gitu. Padahal data itu kan sudah ada juga di situ-situ juga gitu. Kemudian Jamkesmas kita semua entry ulang gitu ya, karena memang software groupernya belum terbuka gitu. Nah ini jadi tantangan juga. Sehingga terus terang kami di tahun 2010 ini saya coba gabungkan. Kalau data tadi sudah kita coba komunikasi dengan pihak ketiga yang menjamin, ini masih bisa kita manfaatkan lagi, masih ada peluang lagi. Bagaimana kita memberantas satu percaloan ya? Mungkin terjadi di rumah sakit yang melayani terutama Jamkesmas yang membatasi jumlah pasien yang melayani misalkan. Itu terjadi percaloan, dia beli nomor antrian dan sebagainya. Belum lagi tempat tidur yang sebetulnya mungkin kosong, tapi kalau begitu ditelepon nggak ada, gitu ya. Tempat tidurnya penuh. Gitu. Tapi begitu keluarga pasien datang ke ruangan, ada gitu. Ini kan jadi satu image yang sangat buruk buat satu rumah sakit. Sehingga kami tim IT di sana coba melihat lagi bahwa itu satu peluang yang sebetulnya bisa kita manfaatkan lebih besar lagi. Gitu. Nah di 2010 kami selain tadi sudah kita coba pendaftaran itu dibridgingkan dengan sistem yang dari luar Askes, satu sistem yang integrasi. Kemudian di 2010 kami coba juga berantas ini gimana nih supaya percaloan tidak ada. Akhirnya kami membuat apa? Bagaimana pasien masuk ke rumah sakit itu sudah dilayani dengan memberikan satu nomor antrian di loket. Nah, tetapi antrian loket yang kami buat tentu berbeda dengan yang kalau misalkan kita dilayani di satu bank counter ya. Kita dapat nomor cukup nomor top gitu ya. Nah waktu itu kita sudah seperti itu, tetapi masih ada yang menjual nomor gitu. Karena di situ tidak terlihat dalam nomor itu hanya nomor saja gitu, nomor dan jam selesai. Nah, kami coba inovasikan lagi, jadi si nomor antrian itu kita coba gabungkan dengan medical record. Jadi seorang pasien kalau masuk ke rumah sakit dia akan melayani ke satu loket. Dia tinggal mengambil nomor antrian tapi dengan kartu identitas dia, gitu, dengan barcode dan sebagainya. Sehingga nomor antrian yang ada di rumah sakit kami tidak hanya nomor antrian di loket, tetapi ada namanya. Gitu. Nah itu tergambarkan bahwa satu modul saja sederhana dari rawat jalan saja itu tidak selesai hanya dengan
9 bulan kita buat selesai, tapi terus masih ada perlu inovasi. Sehingga kami beranggapan bahwa sistem ini harus dikuasai oleh orang dalam rumah sakit. Itu sebaiknya, karena tidak ada yang namanya inovasi sistem informasi di satu rumah sakit itu selesai atau berhenti dalam satu periode. Pasti ada kebijakan baru, ada keinginan baru, ada harapan baru, kita harus melakukan perubahan lagi. Nah itu yang kami lakukan sampai 2010. 2011 ini kami coba melihat peluang lagi bahwa kita ingin coba berkomunikasi tidak hanya dengan pihak ketiga sebagai penjamin pelayanan, tapi kita ingin komunikasi juga dengan masyarakat, gitu ya. Dengan masyarakat, dengan stakeholder, kita ingin coba inovasikan kembali, gitu. Sehingga kami membuat satu rencana strategis untuk 2011